Selain pete, banyak orang yang tidak menyukai jengkol atau dalam nama ilmiahnya disebut Archidendron pauciflorum. Alasannya sama, yakni karena baunya yang sangat menyengat, terutama ketika sedang buang air kecil. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang gemar menyantap makanan ini karena jengkol bisa diolah menjadi berbagai macam makanan atau masakan yang memiliki cita rasa lezat dan tentu saja mampu menggugah selera. Anda yang tidak menyukai jengkol mungkin harus mengetahui beberapa manfaat jengkol bagi kesehatan berikut ini. Yang pertama, sumber protein. Seperti yang kita tahu bahwa tubuh membutuhkan asupan protein yang cukup. Nah, tahukah Anda bahwa manfaat jengkol bisa menjadi sumber protein? Kandungan protein pada jengkol juga dipercaya melebihi kandungan protein dalam kacang hijau. Akan tetapi, jangan mengkonsumsi jengkol terlalu banyak ya. Dan konsumsilah dalam jumlah yang wajar karena sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Yang kedua, mencegah penyakit MAH. Sebuah penelitian dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa tikus yang makan jengkol cenderung terlindungi dan terhindar dari gangguan pencernaan seperti MAH. Oleh sebab itu, mulai sekarang jangan hiraukan baunya. Yang ketiga, menangkal radikal bebas. Jika tubuh kekurangan antioksidan, maka racun atau radikal bebas akan mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Nah, hal tersebut bisa diatasi juga salah satunya dengan makan jengkol karena jengkol mengandung banyak antioksidan yakni polifenol, terpenoid, dan alkaloid yang mampu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Yang keempat, pembentukan jaringan tubuh. Berkat kandungan protein tinggi di dalamnya, manfaat jengkol bagi kesehatan dapat membantu pembentukan jaringan di dalam tubuh. Kandungan protein dalam jengkol jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan kandungan protein pada kacang hijau dan kedelai. Yang kelima, mencegah anemia. Manfaat makan jengkol yang kaya akan zat besi berperan sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kekurangan produksi sel darah merah dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya ya, yang keenam, memperkuat tulang dan gigi. Selain zat besi dan protein, kandungan zat lain dalam jengkol adalah kalsium dan fosfor. Dua zat ini adalah zat yang dibutuhkan oleh tulang. Kalsium dan fosfor dapat mencegah tulang rapuh atau yang biasa disebut dengan osteoporosis. Jadi sering mengkonsumsi jengkol dengan porsi yang cukup bisa membuat tulang di dalam tubuh Anda menjadi lebih kuat. Yang ketujuh, mengatasi penyakit jantung koroner. Jengkol adalah makanan yang bersifat diuretik atau bisa membantu pembuangan urin menjadi halus. Pembuangan urin yang halus sangat baik untuk penderita penyakit jantung. Yang kedelapan, menyehatkan jantung. Zat antioksidan dalam jengkol bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, racun dalam tubuh akan sulit masuk ke dalam tubuh, terutama jantung, berkat pelindungan yang diberikan oleh zat antioksidan.
Segala hal yang menghambat aliran darah pada pembuluh darah juga akan hilang oleh zat yang terkandung dalam jengkol. Alhasil, peredaran darah akan lebih lancar dan jantung akan berfungsi dengan optimal. Yang kesembilan, menurunkan berat badan. Manfaat jengkol bagi kesehatan juga bisa membantu merampingkan perut buncit. Kandungan serat yang tinggi dapat melancarkan buang air besar sehingga secara tidak langsung membuat perut menjadi langsing. Salah satu penyebab perut buncitnya seseorang adalah karena buang air besar tidak lancar dan tidak teratur. Yang ke-10, mencegah diabetes. Nah, hebatnya nih, manfaat makan jengkol dapat mencegah timbulnya diabetes. Jengkol memiliki zat yang tidak ditemukan pada bahan makanan lainnya. Zat itu disebut asam jengkolat yang membentuk kristal tidak larut dalam air. Namun sifat diuretik dari jengkol tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami gangguan ginjal karena dikhawatirkan ginjal tidak akan bisa menyaring asam jengkolat yang mengakibatkan sering buang air kecil. Nah, berikutnya yang ke-11 yaitu mengontrol kadar gula darah. Jengkol juga dapat mengontrol kadar gula darah sehingga sangat baik untuk dikonsumsi penderita diabetes. Karena jengkol mengandung gula yang ramah bagi penderita diabetes. Gula dalam jengkol mudah diurai sehingga aman bagi penderita diabetes. Yang ke-12, mengatasi penyempitan pembuluh darah. Manfaat jengkol bagi penderita penyakit jantung yang mengalami penyempitan pembuluh darah adalah dapat melancarkan peredaran darah ke jantung. Itu karena kandungan mineral dalam jengkol dapat melebarkan pembuluh darah yang menyempit dan mencegah pembuluh darah menyempit kembali. Nah, agar khasiat jengkol menjadi optimal, sebaiknya jangan memasak jengkol terlalu matang. Nah, sebenarnya masih banyak nih manfaat kita makan jengkol karena jengkol itu ternyata kalau saya googling ya banyak banget manfaatnya. Tambahan lainnya juga manfaat jengkol adalah bisa membantu pertumbuhan tulang dan gigi janin di dalam kandungan, menstabilkan organ vital dalam tubuh, mencegah cacat pada bayi, menambah tenaga, membersihkan darah, dan juga beberapa manfaat lain. Nah, teman-teman, sobat Happy 50, ternyata jengkol tuh banyak banget ya manfaatnya. Jadi kalau bagi kalian nih yang gak suka makan jengkol, mungkin boleh dicoba ya dengan beberapa cara memasaknya mungkin ya yang dirubah sehingga bisa membangkitkan selera makan kita. Contohnya seperti yang ada di videoku kali ini yaitu sambal jengkol. Ini sambal jengkolnya ini enak banget ya. Sambal jengkol kemudian ditambah dengan ikan bakar, kemudian dengan tahu rebus sama sayur pepaya nih di sini ya. Aku di video kali ini masaknya adalah sayur pepaya, bumbunya itu adalah bumbu kelapa yang biasa buat rendang itu ya. Ini enak banget deh. Jadi teman-teman pasti selera banget makannya. Plus makannya aku nggak pakai nasi tapi pakai oat ya, oatmeal atau rolled oat. Nah, mungkin untuk rolled oat ini nanti aku akan bahas di video terpisah karena rolled oat ini bagus banget buat kalian yang ingin menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan yang rendah kalori. Jadi tidak makan nasi, ini sebagai pengganti nasi. Jadi setiap hari aku makannya adalah rolled oat seperti ini. Lauknya bebas mau makan apa aja. Yang pasti kita juga harus kontrol kalori dari lauk pauknya. Nah, itu aja dari aku video kali ini. Jangan lupa ya videonya di subscribe, kemudian juga dikasih like dan komennya sebanyak-banyaknya supaya video aku kedepannya bisa lebih banyak lagi dan semakin semangat untuk sharing banyak hal yang bisa bermanfaat untuk sobat Happy 50. Happy 50 karena kita berhak sehat, muda, bahagia. Bye-bye.